Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi saya. Pada line 1 ini adalah import library yang saya gunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Yang pertama adalah Streamlit, yang saya singkat sebagai ST, adalah web apps dari frameworks yang saya gunakan untuk membuat web apps yang saya buat. Dan kemudian adalah Pandas yang digunakan untuk membaca dataset, lalu Matplotlib, Pyplot, dan Seaborn yang digunakan untuk confusion matrix, serta XGBoost, algoritma XGBoost itu sendiri. Dan dari line 7 sampai line 13 ini adalah tools dari yang disediakan oleh scikit-learn. Adapun yang saya gunakan di sini adalah train test split, confusion matrix, accuracy score, precision, recall, dan F1 score, serta classification report. Di line 15 adalah saya mengambil classifier dari XGBoost karena penelitian yang saya gunakan di sini adalah kasus klasifikasi. Lalu lanjut di line 18, di sini saya mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu load data, split, dan juga plot matrix. Yang saya akan jelaskan satu persatu, dimulai dari load data. Fungsi ini saya digunakan untuk membuka atau meloading dataset yang saya gunakan. Saya mengambil fungsi dari Pandas, yaitu read CSV, untuk membuka dataset yang berformat CSV. Kemudian adalah fungsi splitting data di sini. DF di sini artinya adalah data frame atau dataset yang saya gunakan. Lalu di line 30, di fungsi ini akan menjalankan segala fungsinya secara sekuensial. Yang pertama akan menjalankan akan menyeleksi dataset saya terlebih dahulu dari baris dan kolomnya. Kemudian akan dilakukan one hot encoding atau memeriksa apakah ada data kategorikal yang perlu diubah. Seperti misalnya dalam dataset saya ada ya atau tidak, di mana ya itu adalah nilainya 0 atau tidak itu 1, misalnya seperti itu. Dan kemudian di line 32 akan menjalankan skema splitting yang tadi. Di sini saya gunakan sebesar 70% atau 0,3 dan random state atau nilai reproducibility-nya sebesar 42. Kemudian fungsi ketiga adalah plot matrix. Di dalam plot matrix ini terdapat confusion matrix. Lalu di dalam nilai confusion matrix nanti adalah hasil dari perhitungan data uji. Dan ini adalah label-labelnya hanya sebagai kustomisasi. Lalu kemudian di line 50 ini adalah untuk menjalani atau memanggil dataset tadi, data frame sama dengan load data, menjalani fungsi load data. Dan kemudian line 51 adalah untuk menjalankan split tadi, yaitu dengan fungsi split ini lalu memanggil data frame yang df tadi. Nah, lalu masuk ke line 54, di sini sudah mulai code untuk membuat sebuah tampilan. Di sini ada sebuah select box seperti ini. Ini dia ada select box seperti ini. Di dalamnya adalah none, yang defaultnya adalah none. Kemudian ada extreme gradient boosting, model yang saya buat. Ya, seperti ini. Kemudian setelah kita memilih extreme gradient boosting, dia akan menampilkan select box lagi untuk memilih matrix seperti confusion matrix ini. Jadi contohnya seperti ini. Ya, sama ininya, cuma hanya pilihan saja. Dan saya juga membuat beberapa warning agar tidak terjadi kesalahan. Jadi ketika belum memilih matrix, lalu diklik klasifikasi akan menampilkan warning seperti ini. Misalnya seperti ini. Kemudian, jikalau saya sudah memiliki, lalu di bawahnya di line 65 di bawahnya ini adalah jika metrik yang dipilih adalah confusion matrix, maka langsung akan menjalankan segala fungsi-fungsinya. Seperti langsung menjalankan model XGB classifier ini dengan parameter binary logistic njobs. Nah, parameter njobs ini adalah untuk menggunakan seluruh core CPU pada komputer kita. Dan ini parameter seed sama seperti random state.
Hanya ini adalah parameter XGBoost dan verbosity ini adalah hanya parameter sebagai debugging. Dan kemudian pada line 68 model akan melakukan fitting terlebih dahulu. Kemudian model akan memunculkan nilai training dan ini adalah untuk menghitung data uji. Lalu di line 71 adalah untuk memunculkan conversion matrix tadi. Kemudian dari line 72 sampai line 76 adalah untuk memunculkan atau menampilkan nilai-nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score berdasarkan parameter ini. Dan ini adalah parameter untuk hasil dari data uji. Dengan post label ini adalah not CKD, berarti yang artinya kita akan mencari nilai pasien secara pasien positif. Lalu di line 77 dan 78 ini adalah untuk menampilkan dataset seperti ini, preview dataset seperti ini. Ini juga bisa di zoom untuk melihat fullnya. Langsung saya demokan klasifikasinya. Seperti yang saya katakan tadi, ini langsung memunculkan ini conversion matrixnya dengan nilai sebesar 77 dari 120 data uji tadi, berhasil menghasilkan 77 data true positif, 1 false positif, 0 true negatif, 0 true false negatif, dan 42 true negatif. Dan ini adalah nilai-nilainya, train akurasi sebesar 100%, dan kemudian testing akurasinya sebesar 99%, precisionnya 98%, recallnya 100%, dan F1 score 99%. Dengan nilai sebesar ini dapat dikatakan bahwa model yang dibuat ini dapat berjalan dengan baik pada studi kasus penyakit ginjal kronis ini. Sekian presentasi aplikasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.